Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila dengan akhiran NIM 279 dari kelas reguler F. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis beban kerja mental menggunakan metode NASA TLX. Jadi, saya akan menganalisis responden saya dengan menggunakan kuesioner pengukuran dengan beban kerja mental dengan NASA TLX. Di mana responden saya yaitu wanita berusia 25 tahun sebagai seorang pekerja aparat desa bagian sekretaris. Baik, selanjutnya ada definisi beban kerja. Beban kerja merupakan konsekuensi dari kegiatan yang diberikan kepada pekerja, aktivitas. Pekerja pada dasarnya dapat dibedakan antara aktivitas fisik dan aktivitas mental. Dalam prakteknya, beban kerja yang dijumpai merupakan kombinasi antara beban kerja fisik dan beban kerja mental. Nah, selanjutnya itu apa sih NASA TLX itu? National Aeronautic and Space Administration Task Load Index adalah suatu metode pengukuran beban kerja secara subjektif, dan pengukuran metode NASA ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu yang pertama, perbandingan setiap skala atau pie rates comparison, yang kedua ada pemberian nilai terhadap pekerjaan atau event scoring. Nah, jadi di dalam kuesioner NASA TLX itu ada 6 indikator. Yang pertama ada mental demand atau kebutuhan fisik, di mana seberapa besar tuntutan aktivitas mental yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Contohnya seperti berpikir, memutuskan, menghitung, mengingat, melihat, dan mencari. Yang kedua ada physical demand atau kebutuhan fisik, di mana seberapa besar aktivitas fisik yang dibutuhkan dalam pekerjaan, misalnya seperti mendorong, menarik, memutar, mengontrol, menjalankan, dan lainnya. Yang ketiga ada temporal demand atau kebutuhan waktu, di mana seberapa besar tekanan waktu yang seseorang rasakan selama pekerjaan atau elemen pekerjaan langsung. Yang keempat ada on performance atau performansi, di mana seberapa besar keberhasilan seseorang di dalam mencapai target pekerjaan. Yang kelima ada effort atau tingkat usaha, di mana seberapa besar usaha yang seseorang keluarkan secara mental dan fisik yang dibutuhkan untuk mencapai level performansi seseorang. Yang terakhir ada frustration level atau tingkat frustasi, di mana seberapa besar rasa tidak aman, putus asa, tersinggung, stres, dan terganggu dibandingkan dengan perasaan aman, puas, cocok, nyaman, dan kepuasan diri yang dirasakan selama pekerjaan tersebut. Nah, berdasarkan hasil kuesioner NASA TLX yang saya berikan, saya mendapatkan mental demand ada 3, physical demand ada 3, temporal demand ada 1, all performance ada 2, effort ada 4, frustration level ada 2. Nah, baik. Selanjutnya itu ada pemberian rating, di mana responden diminta memberikan rating terhadap 6 indikator. Kemudian rating yang diberikan adalah subjektif, tergantung pada beban yang dirasa oleh responden tersebut. Yang pertama ada mental demand, mengenai seberapa besar usaha mental yang dibutuhkan untuk penyesuaian ada 60. Yang kedua ada physical demand, mengenai seberapa besar usaha fisik yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ada 60. Yang ketiga ada temporal demand, mengenai seberapa besar tekanan yang dirasakan terkait dengan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan ada 55. Yang keempat ada on performance,
mengenai seberapa besar tingkat keberhasilan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang kelima, yang keempat tadi ada 80. Yang kelima ada effort, mengenai seberapa besar kerja mental dan fisik yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan, ada 60. Yang terakhir ada frustration, mengenai seberapa besar kecemasan, perasaan tekanan, dan stres yang dirasakan untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Baik, selanjutnya itu ada menghitung nilai produk, di mana nilai produk ini didapatkan dari hasil pembobotan dan rating. Yang pertama ada mental diamond. Untuk bobot sendiri itu ada 3, rating ada 60 dikali menjadi 180. Yang kedua ada physical diamond, di mana bobot itu ada 3, rating ada 60 dikali menjadi 180. Yang ketiga ada temporal diamond, di mana bobot itu ada 1, rating ada 55 dikali menjadi 155. Yang keempat ada world performance, di mana bobot sendiri itu ada 2, rating ada 80 dikali menjadi 180. Yang kelima itu ada effort, di mana bobot sendiri itu ada 2, rating ada 60 dikali menjadi 120. Yang terakhir itu ada frustration level, di mana bobot itu ada 4, rating ada 60 dikali menjadi 140. Nah, selanjutnya setelah kita menghitung nilai produk tadi, kita akan menghitung weighted workload atau WWL, di mana nilai ini diperoleh dari menambahkan 6 produk tadi. Yang pertama ada mental diamond, ada 180 ditambah physical diamond ada 180 ditambah temporal diamond ada 55 ditambah on environment ada 160 ditambah effort ada 240 ditambah frustration level ada 220 sama dengan 935. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai rata-rata dari jumlah produk tadi atau WWL, di mana nilainya ini diperoleh dengan membagi jumlah produk atau weighted workload, di mana jumlah WWL sendiri itu ada 935 di per bobot total ada 15. Jadi kita mendapatkan nilai total sebanyak 62. Nah, berdasarkan perhitungan beban kerja telah dilakukan dengan menggunakan metode NASA TLX beban kerja mental pada seorang sekretaris desa sebesar 62. Berdasarkan nilai tersebut, beban kerja mental yang dialami berada pada kategori beban kerja tinggi, di mana sekretaris desa seringkali mengalami beban kerja mental yang tinggi karena mereka memikul tanggung jawab administratif yang luas, mulai dari pengelolaan, keuangan, surat menyurat, hingga koordinasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Baik, sekian dari video saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.